Manusia, makhluk bermata dua, namun kerap bersebelah mata. Makhluk sosialis, namun kerap egois. Menyorot satu keburukan, walau ada 1000 kebaikan. Maka, berkacalah pada sejarah. Yogyakarta, daerah istimewa yang terkenal dengan keramahan, keindahan, serta kenyamanannya. Selain pesonanya, kota ini juga memiliki sekian jejak kriminal yang kadang meresahkan. Namun, bukan tak dapat dikendalikan. Dalam sejarah dunia kriminal, Jogja pernah memiliki seorang preman yang unik dan tak biasa. Ialah preman yang bukan sembarang preman. Ialah Gunjek. Lahir di Badran, 8 Januari 1968. Gunardi Agus Joko Lupito atau sering disapa Gunjek adalah anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Ia tumbuh dan berkembang di lingkungan kriminal. Sejak kecil, hidupnya sudah erat dengan jalanan yang menjadikan ia akrab dengan kenakalan dan berbagai penyimpangan lainnya. Beliau itu karena ya faktor ekonomi dan mungkin juga karena faktor pergaulan. Ekonomi dari orang tua pun tidak mencukupi waktu itu karena kehidupan yang sangat sulit lah mungkin kalau buat beliau. Istilahnya kalau orang kerjanya kebalik ya, kalau orang pagi berangkat pagi pulang sore, kalau bapakku enggak, jadi berangkat malam pulang pagi. Karena kebutuhan akhirnya bekerja istilahnya jadi preman gitu. Untuk penghasilan dari preman biasanya itu dalam sistem atensi. Atensi itu jadi sebenarnya untuk mengamankan wilayah-wilayah itu loh. Kalau kita punya lahan, nah di situ kita diminta tolong orang untuk mengamankan wilayah tersebut, yaitu menjadi lahan kita. Babe itu orangnya agak temperamental, terus kurang sabaran. Itu sih yang kadang bikin kesel. Waktu itu pas di Malioboro sih, jadi di depan Hotel Ibis itu ada tulisan dilarang parkir, tapi itu memang khusus buat tamunya hotel. Nah, kita tuh sering ke Malioboro kayak tiap weekend gitu kan. Dulu mall tuh paling Malioboro sama Galeria, belum ada Amplas dan lain-lain itu. Jadi pasti ke Malioboro. Nah, waktu itu parkirannya penuh, jadi Babe parkir di situ. Terus palangnya tuh ditabrak. Nah, satpamnya tuh kayaknya nggak kenal Babe, jadi satpamnya datengin terus marah-marah ke Babe kayak gitu. Tapi Babe malah marah-marah balik ke satpamnya. Harusnya kan Babe tuh salah, tapi Babe tuh kayak nggak mau ngakuin kalau salah gitu loh. Terus aku udah bilang kayak, Babe jangan parkir di sini, tapi Babe tetap pengennya parkir di situ. Yang kayak gitu-gitu sih, yang kayak kadang bikin kesel. Karena semua hal yang dilakukannya selama ini, Gunjek menjadi disegani oleh sebagian besar warga Jogja. Dulu, waktu zaman dulu kan, waktu dulu sama nama Babe itu, kalau orang di sini, orang daerah wilayah Jogja itu, kalau udah kenal Gunjek gitu kan, sudah ditaket takut semua. Dan di situ Babe pinter juga dalam mengondisikan masyarakat. Jadi kalau ada pembangunan hotel, masyarakat menolak, Babe turun. Babe kondisikan. Nah, hotel itu pun boleh dibangun tanpa ada gangguan dari masyarakat tersebut. Menyeimbangkan. Kenapa Babe bisa dikenal tuh aku juga pertama kalinya kurang tahu, tapi Babe tuh emang suka nolong orang sih. Tapi aku nggak ngerti kenapa Babe tuh awal-awal bisa cukup dikenal. Apakah karena dia yang nakal atau bikin onar di mana-mana, jadi orang-orang tahu sama Babe. Tapi setauku hampir semua orang itu istilahnya kayak pernah ditolong sama Babe. Waktu itu Babe kan sangat peduli sama tukang-tukang becak itu. Karena ada peraturan bahwa tukang becak dan angkringan itu tidak boleh berada di wilayah Malioboro. Terus para tukang becak itu pada sambat sama Babe. Nah, sama Babe dibantu. Langsung diadain demo besar-besaran, demo tukang becak dan pedagang angkringan itu di wilayah Malioboro, di DPRD. Nah, karena Babe itu juga dekat sama Romo Ngarso Dalem, jadi kan mesti Romo pun dia mikir kayak wah seperti ini sing urusan kue Jack gitu wis ya tak gawe penak gitu loh. Kasarane udah saling kenal kan lebih mudah itu nih semua nih gitu.
Di balik kegarangan dan wibawanya, Gunjek memiliki sifat dan sikap yang tak diduga oleh banyak orang yang baru mengenalnya. Ayah saya tuh sangat luar biasa sekali. Mengajarkan saya banyak tentang kehidupan. Jadi bagaimana kita tidak memilah-milah dalam berteman, dan kita dalam membantu seseorang itu harus dengan ikhlas, dengan tulus. Jangan pernah kita membantu seseorang dengan pamrih atau dengan banyak mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Dan salah satunya ayah saya adalah menyantuni banyak janda-janda dan membangun tempat-tempat ibadah untuk masyarakat itu bisa beribadah, sedangkan janda-janda itu bisa memberikan makan kepada anaknya dan bisa mendapat santunan dari ayah saya gitu. Beliau tuh orangnya suka menolong ya. Kalau beliau melihat orang yang kayak tertindas kayak gitu loh, kok ini harusnya hak dia, tapi hak dia tuh diambil gitu loh. Nah dia tuh gimana caranya aku harus bisa menolong orang ini kayak gitu. Nah prinsip dia kayak gitu. Jadi dia mereka itu segannya dari situ gitu loh Mas. Orang ini nggak peduli yang dia tolong tuh siapa gitu. Dia itu bukan preman yang asal, menurutku bukan preman yang hanya sebagai preman gitu loh. Dari situ beliau bisa mengangkat keluarganya, istilahnya bisa bangun rumah untuk ibunya, bisa bangun rumah untuk kami. Kemudian dia juga istilahnya bangun tempat ibadah, nolong orang, bersedekahnya tuh rajin kayak gitu-gitu. Pengalaman saya dengan ayah saya yang tidak dilupakan yaitu saya bersama ayah saya waktu itu pergi ke mall beli monyet bule. Kalau waktu dulu kan monyetnya kan hitam-hitam semua. Di situ saya beli monyet bule warnanya coklat kebule-bulean itu loh. Nah, di situ saya merasa senang banget bisa beli 2 monyet itu. Itu momen yang paling indah itu, momen kita bersama gitu loh. Mencari sesuatu dengan bersama-sama gitu. Malangnya, Gunjek tidak berumur panjang. Kisaran tahun 2010, Gunjek terjangkit penyakit yang menjadi awal dari akhir perjalanan hidupnya. Dia tuh kena tumor kelenjar air ludah. Itu udah stadium 4. Ke ICU waktu itu langsung udah dipasang alat-alat itu semua, terus rencana mau di transfusi darah, udah nadinya nggak bisa masukin alat suntik toh waktu itu nggak bisa, terus ya udah melemah. Saat itu anak-anak kan waktu itu di rumah, saya suruh orang manggil anak-anak ke rumah, ini kok bapaknya kondisinya seperti ini. Saya bilang jangan bilang kalau pokoknya jangan bilang kalau kondisi Babe itu separah ini ya begitu. Terus bilang aja nek Babe pengen ketemu anak-anak. Ya kita semua kayak kaget ya, kayak nggak nyangka lah secepat itu beliau diambil gitu loh. Dan kami sangat nggak cuman aku sama anak-anak yang merasa kaget kehilangan lah, dari seluruh teman-teman semua lapisan masyarakat di Jogja itu merasa kehilangan sosok yang seperti mereka banggakan lah selama ini gitu. Nggak bisa lah istilahnya waktu pas ditinggal itu aku nggak bisa berpikir apa-apa lah, ngeblank kayak gitulah istilahnya. Saya pernah dicegat beliau sebelum berangkat kajian di Sarkem. Sebelum kenal saya pernah diancam sama beliau, tapi akhirnya menjadi saudara. Sepanjang umurnya, Gunjek telah memberi banyak peninggalan berarti. Kisah hidupnya kaya akan pelajaran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pesan itu yang terakhir yang masih ingat sampai sekarang itu gini, kalau besok mau menjadi orang itu jangan pakai akal, pakai otak. Kan itu, pakai otak, zamannya udah berbeda. Kalau menurutku sih istilahnya jangan menilai orang cuman dari tampilannya atau dari istilahnya pekerjaannya. Walaupun dia seorang preman, tapi ternyata mungkin dia lebih mulia atau lebih baik dari sebagian orang yang tampak baik gitu. Kehidupan yang pernah Gunjek alami
selama beliau hidup sampai beliau meninggal ini, yang negatif jangan sampai anak muda terjerumus ke dunia seperti itulah. Biarlah almarhum yang merasakan itu aja. Satu-satunya pesan yang saya pakai sampai sekarang, bila kamu punya niat yang baik, maka Allah akan mempermudah niat yang baik itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Beliau mantan preman, awalnya preman tapi bisa bangun masjid banyak di Jogja. Itu perlu dicontoh. Kisah ini menyadarkan kita akan kebinekaan bangsa yang harus kita sikapi dengan sepenuh hati. Lepaskanlah pangkat duniawi karena kita setara di mata Sang Ilahi. Lihatlah manusia dari segala sisi agar tak terjadi prasangka yang tak berarti. Semangatlah dalam menjalani kehidupan karena masa depan berada dalam genggaman dan kesuksesan tergantung pada kesungguhan. Kalian sadar kan? Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan